Wisma Cito. Kita udah ada di lapangan parkir Stadion Gajayana. Jadi jadwalnya kalau Senin sama Kamis itu poolnya atau stasiunnya kalau kita mau naik itu ada di Stadion Gajayana, tepatnya di sampingnya pintu masuk sana. Yuk kita ke sana. Halo, hai, inilah salah satu kebanggaan fasilitas di Kota Malang, yaitu Wisma Cito. Wisma Cito ini beroperasi mulai jam 9 pagi sampai jam setengah 3 sore. Buat teman-teman yang mau naik Wisma Cito ini wajib banget registrasi ya. Nah, registrasinya di mana? Registrasinya ada di parkiran MOG atau parkiran Stadion Gajayana. Nah, buat teman-teman bisa langsung aja masuk ke parkiran. Nanti di sana ada satu pos untuk Wisma Cito. Teman-teman bisa daftar. Tapi, nah buat kalian yang beruntung, ketika kalian daftar, kalian bisa langsung cepet dapet bisnya. Tapi kebanyakan kita harus menunggu karena antrinya panjang banget. Gak cuman umum, corporate pun itu juga antri loh buat naik Wisma Cito ini. Naik Wisma Cito ini jadi salah satu pengalaman paling berkesan. Kenapa? Karena kita akan belajar sejarah. Jadi nggak cuma naik bis dan keliling kota Malang dan melihat beberapa ikon kota Malang aja, tapi kita juga akan dijelaskan tentang sejarah Kota Malang sendiri ya. Jadi kenapa kok jalannya bernama Simpang Ijen, kenapa jalannya Simpang Balapan namanya. Nah, semuanya nanti kita akan dibahas dan dijelaskan saat perjalanan dengan Wisma Cito. Durasi naik bis Wisma Cito ini kurang lebih 30 menit. Tapi kalau kondisi jalanannya macet bisa lebih dari itu. Ada beberapa jadwal pemberangkatan. Nah, teman-teman juga bisa pilih jadwal pemberangkatan mana yang pas dengan jadwal teman-teman semua. Dan kebetulan hari ini kita dapat jadwal jam setengah 1 siang. Tapi kondisi jalanannya juga nggak terlalu macet dan hujan. Walaupun hujannya rintik-rintik, tapi tetap beroperasi ya Wisma Cito ini. Anak-anak juga seneng banget naik Wisma Cito ini. Jadi meskipun mungkin mereka nggak terlalu paham mengenai sejarah yang dijelaskan, tapi setidaknya mereka bisa menikmati pemandangan kota Malang dengan naik bis yang tidak ada kacanya. Jadi anginnya sepoi-sepoi. Happy banget mereka menikmati
beberapa tempat di Kota Malang dan beberapa pemandangan juga yang pastinya di tengah hujan rintik-rintik ini. Makanya dari tadi mereka diem aja karena menikmati banget itu perjalanannya. Buat teman-teman yang punya rencana liburan datang ke Kota Malang, jangan lupa bisa juga nih untuk cobain sensasi naik bis Macito sambil mengenal sejarah Kota Malang. Di sebelah gereja itu namanya adalah gereja Ijen atau gereja Katolik. Jadi gereja itu berdiri sejak tahun 1934. Jadi pada zaman dahulu sebelum menjadi gereja itu adalah tempat persembunyiannya persenjataan pada zaman kolonial Belanda. Ini namanya adalah Taman Berbau Family Park. Jadi adalah taman yang penting, tapi di situ juga terdapat fasilitasnya. Jadi ada tempat duduknya, ada playgroundnya, dan juga terdapat lapangan sepak bolanya. Kalau di sebelah kanan di hutan tengah kota atau hutan Malabar. Jadi ini adalah jantungnya atau paru-parunya di Kota Malang. Jadi biasanya di sini digunakan untuk anak-anak pramuka, untuk jalan-jalan, untuk berburu, untuk berolahraga. Jadi bisa masuk secara gratis. Juga melewati pasar, jadi itu ada namanya di sebelah kanan kita ini ya, kita juga melewati kode 0833. Jadi ini adalah salah satu kode di Kota Malang. Dan di seberangnya itu juga terdapat korabelnya, dan di samping korabelnya itu juga terdapat rumah-rumah pejabat tinggi dari TNI Angkatan Udara. Di sebelah kanan kita ini ya, jadi ada dua hotel, ada Hotel Montana dan Hotel Tugu. Jadi di salah satu kamar hotelnya itu selalu dibangun kamar khusus, yaitu kamarnya Ibu Megawati. Itu ada di sebelah kanan kita ini ya, jadi hotelnya menghadap langsung ke Tugu Kota Malang. Di sebelah atau alun-alun Tugu. Jadi dulu ini hanyalah bundaran saja, tidak ada Tugu yang ada di tengah-tengah situ. Barulah 1 tahun setelah kemerdekaan dibangun Tugu yang ada di tengah-tengah situ, itu berbentuk bambu runcing melambangkan persenjataan bangsa Indonesia melawan penjajah. Jadi di bawahnya itu juga dikelilingi oleh bunga teratai yang melekar berwarna merah dan putih yang melambangkan bendera bangsa Indonesia. Jadi mekarnya itu cuma di pagi hari saja. Di sebelah kiri kita ini ya, kita juga melewati kantor DPRD Kota Malang, dan di sampingnya kantor DPRD kita juga akan melewati kantor Wali Kota Malang atau yang biasanya disebut dengan Balai Kota. Jadi untuk membangun Balai Kota itu perlunya dibuatkan payung atau banyak sekali jendela-jendelanya, karena pada zaman dahulu digunakan untuk AC alami atau pendingin alami.
melewati itu namanya adalah Wisma Tuapel. Jadi Wisma Tuapel itu berdiri sejak tahun 1922. Pada zaman dahulu itu adalah hotel mewahnya orang Belanda, pejabat Belanda. Jadi kalau ke Kota Malang itu bermalam di Wisma Tuapel itu. Nah, sekarang Wisma Tuapel ini sudah diambil alih dan dikelola oleh Universitas Negeri Malang dan berganti nama menjadi Geraha Tuapel. Di sebelah kanan kita ini ya, kita juga melewati gereja. Ini namanya adalah gereja kayu tangan atau gereja Katolik. Jadi gereja itu berdiri sejak tahun 1900. Pada zaman Belanda, sekarang penjaranya sudah pindah ke Subur dan sekarang sudah beralih menjadi Mall Ramayana atau Mall Pabrik. Jadi bisa digunakan untuk mengurus KK, KTP, BPJS dan surat-surat lainnya itu ada di lantai 2. Kalau di sebelah kiri kita ini ya, kita juga melewati alun-alun Kota Malang. Jadi di Kota Malang itu ada 2 alun-alun. Yang pertama itu adalah alun-alun Kota Malang yang berada di Jalan Merdeka ini ya. Yang kedua itu adalah alun-alun Tuger atau alun-alun Tuger yang berada di Balai Kota Batu. Karena kita memasuki kawasan kayu tangan heritage. Jadi di kayu tangan ini kalau malam di sini tuh sangat rapi sekali. Jadi lampu-lampunya tuh menyala sangat cantik dan juga terdapat anak muda live musik unjuk panah di sebelah kanan kiri kita ini. Jadi ini adalah Malioboro-nya Kota Malang. Jadi warga Kota Malang itu nggak perlu jauh-jauh ke Jogja dan ke Bandung. Jadi di Kota Malangnya sendiri itu sudah ada. Jadi di kayu tangan ini ada makanan dan restorannya. Di sini sudah bernuansa heritage seperti Malang Tempo dulu. Jadi di kayu tangan ini diapit oleh 2 sungai, yaitu Sungai Sukun dan Sungai Berangsung. Karena kita lagi di Simpang ya, ini namanya adalah Simpang 4 Raja Bali. Jadi kenapa disebut dengan Simpang 4 Raja Bali? Karena dulu Cafe Lafayette di pojokan tadi ya, yang berwarna putih itu dulu adalah perusahaan besar penukaran uang asing yang namanya adalah Raja Bali. Jadi itu dulu didirikan oleh 2 bapak-bapak, yaitu Bapak Rajab sama Bapak Ali. Kemudian namanya disingkat menjadi Raja Bali. Dan kemudian di situ ada persimpangan, makanya disebutlah dengan Persimpangan Raja Bali. Di sebelah kiri kita ini ya, kita juga melewati Monumen Adipura. Jadi di Kota Malang ini juga terdapat nama jalan dengan nama pegunungan. Jadi ada Jalan Semeru, Jalan Kopi, Jalan Telur, Jalan Bromo, Arjuna, dan masih banyak lagi.